Tahukah kamu? Tenaga eksogen bersifat merusak dan mengikis permukaan bumi, terutama pada bagian-bagian tinggi. Tetapi di sisi lain, tenaga eksogen juga dapat mengisi bagian-bagian yang rendah. Setelah mengetahui pengertian dari tenaga eksogen, perlu kita ketahui bahwa tenaga eksogen sendiri terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu pelapukan, erosi, sedimentasi, dan mass wasting. Oke, yang pertama adalah pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah akibat adanya beberapa faktor seperti iklim dan cuaca, topografi, batuan induk, serta organisme yang hidup di atas batuan tersebut. Pelapukan sendiri dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu pelapukan mekanik atau fisik, pelapukan kimia, dan pelapukan biologis. Pelapukan fisik adalah proses penghancuran batuan menjadi pecahan yang lebih kecil terjadi tanpa mengalami perubahan susunan kimianya. Contohnya, pada daerah gurun di mana pada siang hari suhu yang tinggi mengakibatkan batuan mengalami pemuaian, dan pada malam hari dengan suhu yang rendah batuan akan mengalami pengerutan sehingga batuan akan menjadi retak-retak dan hancur menjadi tanah. Kemudian pelapukan kimia. Pelapukan kimia terjadi karena faktor kimia seperti air yang dapat menyebabkan karat pada batuan atau besi. Kemudian pelapukan biologis. Pelapukan biologis terjadi karena adanya aktivitas makhluk hidup atau organisme, seperti adanya akar tanaman yang menerobos pada celah batuan sehingga mengakibatkan keretakan dan batuan tersebut akan hancur. Selanjutnya adalah erosi. Erosi merupakan proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. Erosi sendiri terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu pertama, korasi dan deflasi. Korasi dan deflasi merupakan erosi yang disebabkan oleh angin. Biasanya, korasi dan deflasi ini terjadi di daerah gurun. Korasi terjadi karena adanya angin dan pasir yang disebut badai pasir. Sementara deflasi hanya terjadi karena adanya angin saja. Yang kedua ada ablasi. Ablasi merupakan erosi yang disebabkan oleh air sungai atau hujan. Ablasi yang disebabkan oleh aliran sungai itu bisa membuat tebing di sungai menjadi semakin dalam. Adapun 4 tahapan terjadinya ablasi antara lain erosi percik, erosi lembar, erosi alur, serta erosi parit. Yang ketiga adalah abrasi. Abrasi merupakan proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut. Contoh yang dapat kita ambil adalah cliff, yang merupakan tebing terjal di daerah pantai. Yang terakhir adalah ekserasi, yang merupakan pengikisan yang disebabkan oleh es yang mencair. Karena mencairnya es ini, akhirnya batuan yang ada akan masuk ke bawah dan mengendap. Fenomena alam hasil ekserasi ini dinamakan fjord. Selanjutnya yang menjadi bagian dari tenaga eksogen adalah sedimentasi. Proses sedimentasi adalah peristiwa mengendapnya material batuan yang dibawa oleh angin atau air. Jika pada erosi dan pelapukan terkesan merusak yang telah ada, sedimentasi justru menambah material yang baru. Adapun jenis-jenis sedimentasi antara lain, yang pertama, sedimentasi akuatis berupa kipas aluvial yang disebabkan tenaga air. Kedua, sedimentasi marine yang disebabkan tenaga gelombang laut berupa tombolo. Yang ketiga, sedimentasi geolis disebabkan tenaga angin berupa sand dunes. Dan yang terakhir menjadi bagian dari tenaga eksogen adalah pergerakan massa tanah atau mass wasting, yang merupakan pengangkutan massa tanah menuruni lereng karena adanya pengaruh gravitasi. Sederhananya, mass wasting ini yang sering kita sebut sebagai longsor. Semakin tinggi atau curam tanahnya, maka kecepatan pergerakan massa tanahnya juga semakin tinggi. Demikian materi dari saya ucapkan terima kasih.